Tada! Gue pulang, gue bebas, Din. Akhirnya gue bebas dari penjara, Din. Semenjak kita sama-sama, kita tuh ada masalah. Kita tuh gak ditakdirin buat bersama, Bas. Kita tuh harus pisah. Lo mau apa lagi sih, Bas? Gue kan udah pernah bilang sama lo, kalau belum bisa nemuin cincin itu, jangan temuin gue. Sekarang juga lo rebut cincin kawinnya Dini dari Bastian. Ku selalu mencoba. Ini kan bantal sama selimut yang biasa dipakai sama Bastian buat tidur. Hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Minum, Din. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat Dini, kalau kamu kayak begini terus, Ibu juga bingung harus gimana. Udahlah, kamu nggak usah bohongin perasaan kamu sendiri. Kamu sebenarnya masih cinta kan sama Bastian? Kamu berat kan bisa sama dia? hatiku kau genggam. Saran Ibu, daripada hati kamu tersiksa terus, kamu baikan lagi sama Bastian. Hidup sama-sama lagi. Jangan kayak begini, Nak. Nanti kamu sendiri yang tersiksa, Dini. Enggak, Bu. Dini udah gak cinta lagi sama Bastian. Dini, jangan bohong sama Ibu. Tidak tahu lagi. Dini tuh punya alasan sendiri, jadi Ibu jangan maksain Dini dong. Ini kan ku beri. Maafin Dini, Bu. Tapi Dini bener-bener gak bisa ceritain alasan Dini yang sebenarnya ke Ibu. Atau ke siapapun juga. Lihat aku Ya udah, yang sudah berjuang. Ibu nggak akan paksa kamu. Istirahat ya, jangan banyak pikiran. Itu air yang diminum. Makasih ya, Bu. Hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Kemas. Kemas. Apa? Nenek lampir itu ngajak Bastian balik lagi ke rumah ini. Itu, Ibu Suri itu bikin keputusannya sendiri. Ibu jadi gak berasa dianggap di rumah ini. Punya mertua apa-apa ikut campur aja. Harusnya kasih tahu Ibu dulu dong. Bu, Ibu nggak bisa senang dulu, Bu. Mungkin saat ini Bastian nolak untuk datang ke rumah ini. Tapi suatu saat kalau dia berubah pikiran, kita bisa berabe, Bu. Ibu harus gimana ya? Ada satu cara. Biar Bastian nggak balik ke rumah ini lagi. Ibu harus usir nenek lampir itu dari rumah ini.
Bang, bangun bang. Bang, bangun bang. Bang, ini bang, bener bantu saya bang. Ada apa nih bang? Bisa bener bantu saya nggak bang? Sekarang bang. Kaget saya, kirain ada apaan. Iya bisa. Ntar ya bang, gue sadarin badan dulu ya. Iya bang. Bangun. Aku tunggu sini ya. Tunggu depan situ. Yur, sayuran seger tanpa formalin. Bang Juki. Dini, belanja sayur. Iya bang. Itu kok matanya bengkak begitu nih, kenapa nih? Aduh, gara-gara semalaman nangis terus jadi kelihatan banget deh mata gue bengkak. Nggak apa-apa bang, Dini kurang tidur. Kalau orang kurang tidur biasanya matanya cuma merah doang, kagak bengkak begitu. Iya Neng, semalam ada laki-laki datang ke rumah, masih keluarga Neng ini bukan? Makanya Neng, bilangin sama lakinya, kalau begitu jangan lama-lama. Bukan apa-apa Neng, banyak serigala berkeliaran, buaya yang mencari mangsa. Tuh, Bang Juki sini kayak orang-orang begitu. Biar Dini itu rumah tangganya aman. Kalau istilah kata anak sekarang mah, ker gitu. Care. Iya gitu kali yang bocah sekarang bilang. Juki, ada tauco kagak? Ada Bu, no, son. Tinggal pilih aja Bu. Lah, Neng nggak jadi beli sayuran. Juki, lu apain itu anak orang? Jangan-jangan diomelin ya? Bang Juki ini keterlaluan banget ya. Ini gara-gara ibu-ibu kali belanja cuma tuco doang nih. Lah masih untung bang, masih ada yang beli. Oke, I'll be there. See you. Oke, bye. Telepon dari siapa sih, Bu? Arya, dari teman sosialitanya ibu lah. Biasa ngajakin arisan. Ibu kan udah lama nggak arisan, temen-temen nongkrong kayak gitu. Aduh, tapi ibu bingung. Ibu mau pakai apa ya? Kok bingung sih, Bu? Baju ibu kan banyak. Kalau baju sih banyak, bisa di mix and match. Tapi perhiasan ibu kan itu aja, bosen dari gantinya, terus jadi bahan omongan. Tahu sendiri kan kalau ibu-ibu sosialita dijulitin. Ibu ngapain sih pusing-pusing, Bu? Beli aja langsung perhiasan yang baru, yang banyak. Ibu kan dapat harta warisan dari Om Hendra. Kalau kurang, ibu tinggal ngambil aja punyanya Bastian. Beres kan? Ya juga ya, secara ibu kan istri sah, boleh dong nikmatin. Betul, Bu. Iya. Tapi, aku boleh minta sesuatu nggak, Bu? Tak apa, alah kamu paras-paras ibu, nggak taunya ada maunya. Bu, aku mau ganti mobil baru, Bu. Aduh sayang, kalau cuma mobil mah besok juga datang. Pengen mobil apa sih? Yang bagus pokoknya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya sayang. Keterlaluan kalian ini. Karina, suamimu belum ditemukan, bukannya kamu khawatir? Bastian anakmu sedang dilanda masalah dalam rumah tangganya. Ini malah foya-foya. Karina, pikiranmu di mana? Ibu Suri, Ibu, kapan Karina itu nggak ada usahanya nyari papa jenggot sama ngurusin my baby Bastian? Tapi boleh dong Bu, Karina tuh sedikit aja seneng gitu, nikmatin hidup Karina. Hidup itu kan harus ada gimmick-gimmick gemes-gemesnya Bu. Tapi kan bukan menggunakan uang suka-suka kalian. Apa sih kalian ini? Apa sih di pikiran kamu Karina? Ambil polisi. Kapan sih bisa mencelaka diri kayak gitu? Ini sebenarnya ibu mertua apa ikan piranha sih?
dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga sampai kini aku masih. Gimana bang? Udah selesai bang? Sedikit lagi bang. Bang, kok ban gue jadi kempes bang? Kan motor gue yang rusak mesinnya, bukan bannya. Sorry bang, saya yang salah. Memanggil namamu. Saya nggak fokus tadi, harusnya saya cuma benerin bannya doang. Ini malah kempes, maaf ya bang. Makanya bang, besok jangan begadang bang. Kayak gini kan jadi kerjaan ke konsen. Iya maaf ya bang ya. Nanti pokoknya saya rapin semua. Aduh maaf bang, saya nggak enak. Kayak bang bener bang. Iya bang, iya bang. Ini pasti gara-gara gue. Gara-gara gue Bastian jadi nggak fokus kerja kayak gini. Maafin gue ya Bas. Maafin gue. Ku pastikan pulang bersamamu. Ini Maafin gue Bas. Seharusnya sebagai istri gue urusin lo, perhatiin lo. Bukannya bikin lo menderita sampai gak fokus kerja begini. Maafin gue Bas, maafin gue. Ku hanya diam, menggenggam menanti segala kerinduan. Hendra, banyak orang yang bilang kamu udah meninggal. Tapi ibu yakin kamu masih hidup, Dra. Ibu mohon kamu pulang ya nak. Kamu harus lihat anak kamu Bastian sukses. Bang, Iya, Pok. ini Hah? dibagi-bagi ke Bu RT, Bu RW, terus Bu Mina, sama siapa tuh? Warga sekitar kali. Iya, pokoknya dekat-dekat rumahnya Bu RT lah Bang ya. Iya, siap, Pok. Jangan sampai ada yang kelewat ya Bang. Iya. Nih, semuanya nih. Tapi ngomong-ngomong, jatah belakang saya mana, Pok? Ya Allah, tenang aja sih, udah disiapin no, banyak. Biar anak-anak Bajuki nggak pada berebut. Alhamdulillah, ini baru akur. Assalamualaikum. Salam. Bagi-bagi makanan dalam rangka apa nih, ulang tahun apa arisan? Bukan nih, gue lagi bikin syukuran kecil-kecilan. Soalnya kan menantu gue bebas dari penjara. Dan terbukti kalau dia tuh nggak salah. Hah? Lo yakin dia kagak salah? Ih, belum tentu tahu. Namanya juga anak orang kaya. Paling urusan ginian gak kasih duit. Beres deh. Aduh Pak, ini masih lama ya diperbaikinya. Kalau emang masih lama nanti saya naik taksi aja ya. ya udah tuh non, kalau mau pesan taksi online mah. Oh, atau gue telepon Rangga aja deh. Halo Rangga. Rangga, ini aku Marsha. Rangga minta tolong dong jemput aku ya. Ini di Jalan Nuri nomor 88. Sekarang ya. Iya, makasih. Pak, saya nggak jadi naik taksi. Ntar dijemput sama teman saya kok. Oh, ya udah tuh Neng. Nanti hati-hati ya Neng ya. Iya. Lu pengen gue ya? Hah?
nyap mulu lu. Lu tuh cuman untung doang. Menantu lu bisa keluar dari penjara, tapi lu kan kagak tahu tuh bener apa salah. Kurang kenceng mau ngomong apa? Hah? Menantu gua tuh nggak salah. Dan menantu gua tuh bukan pembunuh. Paham nggak lu? Bu Narti, ada pantun nih buat ibu nih. Ke pasir angin membeli golok, makan markisa dicampur roti. Kalau ngomong jangan suka ngolok-ngolok, terdosa bisa dibawa mati, Bu. Kurang ajar lo ya, nyumpain gua mati lo. Udah deh bang, ini buruan cepet-cepet dibagi ya bang. Nih otak ini udah kram nih, ngurusin orang-orang kayak begini nih. Anak. Iya, Bu. Saya anterin ya. Hai Rangga. Marsya, aku nggak nyangka loh kamu balik lagi ke Indonesia. Iya, aku nggak betah di sana, jadi aku balik lagi ke sini. Tapi nggak sama mama kok, mama tetap di sana. Oh, nggak nyangka ya kita ketemu lagi. Sepertinya kali ini Marsya bisa aku manfaatin lagi buat ngerusak hubungan Dini dan Bastian. Marsya, aku tahu ini semua rencana Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kita kembali di sini. Karena Tuhan tahu selama ini hidup aku begitu hampa, begitu hancur waktu aku ditinggalin sama kamu. Dan sekarang aku senang banget bisa ketemu kamu lagi. Aku antar pulang ya, Marsya? Iya. Barang-barang kamu nih? Itu, minum. Oke, ntar ya. Ayo, Marsya. Iya. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati. Enggak, Ya, makasih ya udah nganterin aku sampai rumah. sama-sama Marsya. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Jangan lupa makan. Iya enggak, tapi aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Nanya apa? Jujur aku senang banget kamu perhatian kayak gini sama aku. Tapi aku nggak mau jadi salah paham atau terkesan aku yang kegeeran. Enggak. Sebenarnya Lihat aku sayang yang sudah kamu ini apa? berjuang menunggu. Kenapa perhatian sama aku? Sya, ini bukan perasaan kamu doang, tapi perasaan kita. Jujur, selama kamu pergi ninggalin aku merasa kesepian, Sya. Dan aku yakin kalau aku tuh mencintai kamu. Sini tetap di sini. Yaudah, kalau gitu sekarang kamu istirahat. Aku mau pulang dulu. Ya, ya udah sekali lagi makasih ya. Ya.
pagi telah pergi, mentari tak bersinar. Ya ampun, aku bener-bener gak nyangka Rangga akhirnya bilang cinta sama aku. Sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Bastian, apa kabar ya? Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan. Duduk. Lu taruh bawah. Marsha? Ingin engkau datang dan hadir. Apa kabar nih orang? Halo? Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga sampai kini. Gue cabut bentar, ntar gue balik lagi. Iya, ya, oke. Beresnya itu motor ya, biar cepet. Siap. Hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu setiap malam. Bastian? Mas? Di mimpiku rindu. Dan bayangmu. Hehehe, Mbak, kenapa pegang tangan saya? Saya kan jadi malu, Mbak. Janjiku pastikan. Astaga, maaf mas, saya salah orang. Padahal gue udah suruh Bastian pergi dari hidup gue. Tapi gue sendiri belum bisa lupain Bastian. Gue harus bisa lupain Bastian. Mbak, saya beli susu kedelainya dong, Mbak. Mbak. Nek, Udah makan belum? tenang aja, Nek. Udah makan dong pastinya. Udah makan cuma roti plastik itu. Iya, kan makan sambil ngopi. Nenek bawain buat kamu. Nenek repot-repot banget sih, Nek. Oh, nenek udah bawain jadi mesti dimakan ya. Makan. Makasih ya, Nek. Kamu beneran nggak mau pulang ke rumah? Nek, Bastian kan udah bilang. Beneran deh, sumpah. Bukan Bastian nggak mau pulang. Tapi Bastian kan udah janji. Sebelum cita-cita Bastian tercapai, Bastian nggak akan pulang ke rumah. Iya. Tapi kan kalau kamu di rumah, kita bisa ketemu tiap hari. Nenek cuma punya kamu, Bas. Nenek khawatir. Oh, Nenek nggak perlu khawatir. Nenek tahu Bastian kan? Laki-laki paling kuat dan tangguh. Jagoan Nenek, tamengnya Nenek. Pokoknya nggak ada yang bisa lawan Nenek. Nenek percaya cucu nenek kuat. Bastian pasti oke kok, Nek. Iya, paling tidak kan kalau tiap hari di rumah, kamu pulang dari bengkel ketemu nenek, bisa ngobrol dulu. Iya, tapi kan Nenek juga harus ngerti. Sekarang Bastian punya masalah sama Dini. Jadi Bastian butuh waktu untuk sendiri, Nek. Kalau Nenek kangen, Nenek mampir aja sini, rusakin motor di rumah. Ya udah, kamu baik-baik ya. Nek. Nek, Bastian juga sekalian mau keluar nih. Oh? Bastian mau pergi dulu ya. Iya. Nanti makanannya langsung dimakan kok. Assalamualaikum, Nek. Salam, hati ya. Iya. Titip ya makanannya Bastian ya. Iya, Nek. Makasih. Iya, Nek. Kenapa aku malah jadi separah ini, ya Allah? Apa yang harus aku lakuin buat ngelupain Bastian?
Apa gue mesti akhiri hidup gue aja? Biar penderitaan gue ikut berakhir. Dini, ya Allah, turun nak. Dini, turun. Dini, kamu tuh mau ngapain? Turun. Kamu mau ngapain? Nenek! Nenek. Nenek! Pelan-pelan. Nenek! Nenek! Dini! Nenek! Kamu tuh mau ngapain sih? Hah? Ikut nenek yuk. Wah. Ini takut, Nek. Iya. Sekarang pulang sama nenek ya. Mau ngapain sih kamu? Bastian? Marsha, Ya ampun. kamu udah balik dari Amerika, Sya? Iya, baru hari ini. Bas, kok kamu sekarang agak beda sih? Sorry, Sya. Tadi gue belum sempat mandi, abis dari bengkel langsung sini. Kamu kerja di bengkel sekarang? Iya, sekarang gue kerja di bengkel temen. Jadi tadi langsung sini, makanya agak dekil ya, sorry. Oh iya udah nggak apa-apa. Tapi gimana kamu sama Dini? Baik-baik aja kan hubungannya? Iya, lucu banget di kampung waktu itu. Ya emang gitu deh ibu-ibu. Pokoknya ribet banget. Namanya juga kawin terpaksa, masih muda ya. Bentar-bentar ribut, terus keluarganya turun. Abis itu baikan, cinta-cintaan. Abis itu ribut lagi. Terus itu cinta-cintaan lagi. Ya elah, begitu aja terus sampai polisi tidur bisa bangun ya. Bikin pusing ya Bu ya? Iya. Maaf ya, kalian nggak punya kesibukan. Kenapa sih kalian nggak masak atau bikin apa gitu? Kan sekarang udah zamannya dagang online. Daripada ngomongin orang, ya kalian ini memang kayak pemalas atau memang nggak mampu. Jadi jangan dengerin mereka. Ayo. Dasar nenek-nenek rumpi. Lagian mulut-mulut gue, terserah gue dong ya ngomong apaannya. Ribet deh tuh keluarga. Terus lanjut di kampung. Ya ampun, kebunnya banyak banget. Nih Bas. Hidup aku udah hancur sekarang, Sya. Di saat gue lagi senang-senangnya sama Dini, justru cobaan dan masalah datang bertubi-tubi. Dan itu semua semakin berat. Wajar sih kalau misalnya Dini udah gak kuat. Dia kan perempuan. Maksudnya gimana sih? Dini ninggalin kamu gitu? Ya, dia minta untuk gue pergi dari hidupnya. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu dong, Bas. Kan kalian itu kan harus susah senang itu tuh bareng ditanggungnya.
Nggak bisa kalau Dini tinggalin lo. Terus lo sendirian gitu. Ya bukan salah dia juga sih, Sya. Ini semua salah gue. Gue yang selalu bawa masalah buat hidupnya dia. Gue justru malah petakannya dia. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu dong, Bas. Kalian berdua itu kan suami istri. Apapun masalahnya, kalian berdua harus nanggung bersama. Biar masalahnya jadi lebih ringan. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus temuin Dini. Dia nggak bisa ngelakuin kayak gini ke Bastian. Din, ngobrol dulu sini dulu ya. Duduk. Din, mau cerita nggak sama nenek? Kenapa kamu mau pisah dari Bastian? Nenek kenapa tiba-tiba nanyain itu? Ya kan nenek ngeliat Bastiannya hidupnya berantakan nggak karuan. Jadi nenek bingung, kan nenek kepingin tahu. Lebih baik kan nenek tanya sama kamu langsung. Dini nggak cinta lagi sama Bastian. Bohong kan? Kamu bohong kan? Tapi Nek, Dini... Kamu pasti bohong, nenek tahu. Kalau betul kamu tidak cinta, kamu pasti udah bahagia dong, jauh dari Bastian. Buktinya kamu juga mukanya kusut, masam, pokoknya suram gitu. Lebih baik kamu kembali sama Bastian ya. Biar semua masalah apapun bisa dihadapi sama-sama. Maaf Nek, Dini nggak bisa. Kenapa? Ngomong sama nenek. Ngomong. Ada alasan yang Dini nggak bisa kasih tahu sama nenek. Kamu percaya sama nenek kan? Ayo bilang. Nenek jadi pendengar yang baik. Ntar nenek bantu cari jalan keluarnya. Ya, yuk. Maaf Nek, tapi Dini udah nggak bisa sama Bastian lagi. Dini masuk dulu ya, Nek. Aneh. Kabar baik apa? Marsha, cinta pertamanya Bastian, udah pulang lagi ke Indonesia. Hah? Apa lu bilang? Marsha balik lagi Indonesia? Iya, dan gue punya ide. Maksud lo? Gue akan manfaatin Marsha sebagai umpan untuk ngancurin hubungannya Bastian dan Dini. Enggak, lo gila apa enggak? Hah? Maksud lo Bastian sama Marsha balikan lagi gitu? Hah? Udah, lo tenang aja ya. Tenang gimana? Tenang gimana? Hah? Gue tuh udah capek-capek bikin Bastian itu jatuh cinta sama gue. Gue gimana sekarang? Putri. Gue paham maksud lo. Dan gue gak ada maksud kok untuk ngejauhin lo sama Bastian. Gue malah mendukung lo penuh rencana lo. Tapi kan untuk menjalankan misi ini, kita nggak bisa cuma punya satu rencana aja. Kita harus punya rencana A, B, C. Lagian gue yakin kok, lo juga bisa manfaatin Marsha untuk ngancurin Bastian. Iya, laporannya. Siang, Pak. Selamat siang. Fiska. Pak. Kamu ini kenapa? Kok malah bengong seperti ini?
Bukannya kerja? Hah? Iya Pak, maaf. Saya lagi banyak pikiran Pak. Pikiran apa? Bukan seharusnya kamu tuh senang sekarang. Karena menantu kamu itu sudah bebas dari segala tuduhan. Iya kan? Iya sih Pak. Bastian memang sekarang sudah bebas. Dan divonis gak bersalah. Cuman sekarang yang saya pikirin tuh hubungan Bastian sama Dini. Kok akhir-akhir ini jadi berantakan gitu loh Pak. Jadi tiba-tiba Dini itu bilang gak mau lagi hidup sama Bastian. Dan sekarang mereka kondisinya udah pisah rumah. Saya udah mati-matian berusaha bujuk mereka. Tapi Dini tetap gak mau lagi balik sama Bastian. Saya tuh bingung harus gimana lagi. Karena sebenarnya saya gak mau mereka pisah Pak. Terus kamu kenapa? Kenapa kamu gak mau mereka pisah? Karena sekarang Bastian itu memiliki harta warisan yang banyak. Iya. Bapak kok ngomongnya kayak begitu sih Pak? Maaf ya Pak, saya ini bukan mertua yang gila harta. Saya kan cuma tanya, ya kan? Saya itu nggak mau mereka pisah, karena saya tahu banget gimana mereka memulai hubungan ini Pak. Dan saya juga tahu kalau Bastian sama Dini itu saling mencintai. Sayang usaha yang mereka lakukan selama ini sia-sia kalau mereka pisah. Iya, sudah. Saya ngerti kok perasaan kamu. Saya kerja lagi ya Pak. Ya udah, lanjutkan. Kalaupun memang benar kamu mengkhawatirkan soal harta warisan Bastian, percuma saja Siska. Karena jangankan kamu, Bastian juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan itu. Bas, kenapa sih susah banget ngelepas lo? Walaupun untuk kebaikan lo. Kenapa sih gue sayang banget sama lo, Mas? Kayak ada orang lewat. Loh, siapa ya? Siapa? Jangan-jangan Putri. Marsha? Lo di Indonesia? Lo bukannya di luar negeri? Iya, gue baru aja balik. Dan gue mutusin buat tinggal di Indonesia sekarang. Dan gue datang ke sini buat ngasih perhitungan sama lo. Din, lo tahu kan betapa beratnya gue waktu itu ngelepasin cinta gue sama Bastian. Tapi gue harus, Din, gue harus lepasin. Karena gue berharap Bastian bisa bahagia sama lo. Tapi nyatanya enggak. Bastian justru malah lebih hancur hidupnya gara-gara lo. Marsha, lo tuh gak tahu apa-apa. Jadi lo gak usah ikut campur. Kenapa? Lo mau lari dari kenyataan? Iya. Lo mau lepas dari tanggung jawab lo? Enak banget ya lo, Din. Lo bikin hidup Bastian jauh lebih menderita. Hidup gue sama dia tuh 11-12 sama-sama menderita. Ya terus kenapa lo tinggalin dia? Terus gue harus biarin dia di penjara? Maksud lo? Dini jawab. Maksud lo apa? Putri jebak Bastian sampai dia masuk penjara.
Dan dia ngancem gue. Kalau gue nggak ninggalin Bastian, dia nggak akan bebasin Bastian dari penjara. Bastian bakal membusuk di penjara. Jadi itu alasan gue. Ya, harusnya gue nggak bilang ini ke siapa-siapa. Karena kalau Putri tahu gue cerita ke orang tentang ini, nyokap gue, bahkan Bastian bisa bahaya. Jadi gue mohon, lo jangan ceritain ini ke siapa-siapa. Marsha, lo gak mau ceritain ini ke siapa-siapa kan? Din, lo nggak bisa kayak gitu. Lo harus kasih tahu semuanya. Terus biarin orang yang gue sayang di penjara. Iya. Sya, lepasin orang yang kita sayang itu susah banget. Tapi kalau itu demi kebaikannya, gue rela. Karena lebih baik gue yang menderita daripada orang yang gue sayangin menderita. Aduh, udah jam segini kok belum pulang? Kalau kayak gini nih antara dua, cari perhatian bos baru atau mau dapat bonus gede? Aduh ya ampun, tumben banget sih Nyonya besar, Nyonya Hendrawan tiba-tiba datang ke sini. Ada apa ya? Aduh, rakyat jelata ini pura-pura amnesia. Kan tahu kalau saya itu istrinya bos perusahaan ini. Jadi boleh dong, mau kapanpun saya datang ke sini. Saya tuh ngecek-ngecek, ceki-ceki gitu loh. Apalagi kalau ada karyawan yang nggak becus kerjaannya, seperti situ juga bisa loh saya pecat. Oh iya, mumpung saya ingat, SISKA. Siska. Baru kali ini loh, harusnya kamu tersanjung saya panggil SISKA Siska, kan biasanya rakyat jelata. Kemarin kamu itu kan nganterin dokumen-dokumen Papa Jenggot tuh ke rumah. Nah itu ada yang penting gak? Ada yang penting atau tidak penting? Soalnya saya mau bebersih. Dokumen apa sih? Paling cuma berkas-berkas kerjaannya Pak Hendra sama jadwal meeting, itu aja kok. Berarti aman. Si penyanyi dungdat ini nggak ngeliat akte kelahirannya Baby Bastian yang asli. Ih, apaan sih? Bener itu aja. Beneran. Oh ya, barang-barang kerja yang di meja. Tapi kan gue nggak mungkin buka-buka. Itu doang. Kenapa sih? Jujur. Gemes. Oke deh kalau cuman itu. Ya udah, saya mau ketemu Ronald. Bye. Ini orang kenapa sih aneh banget? Tiba-tiba nanya kayak begitu. Jangan-jangan dia udah tahu lagi kalau aku ngerti soal Bastian kalau bukan anak kandungnya dia. Nah, tolong secepatnya semua aset yang pakai nama My Baby Bastian itu diganti atas nama Karina Hendrawan. Biar semua warisan ini aku yang mengelolanya. Sudahlah, kamu tenang aja, relax saja. Nanti semua itu saya ngurus, ya? Keterlaluan. Bener ya, harus cepat loh ya. Astaga. Kamu betul-betul keterlaluan ya. Dasar ibu nggak tahu diri. Udah jelas-jelas kamu tahu anaknya lagi patah hati, bukannya ngurusin anak, malah sibuk ngurusin harta. Kenapa? Karena Bastian bukan anak kandung kamu kan?
Diam. Awas ya, jangan sampai semua ini berita ini kesebar. Kenapa? Hah? Kau pikir saya takut sama kamu? Lepasin. Rangga, lepasin. Ini emang ya mulut nyerocos nih. Kalau enggak, biar mereka yang bungkam sama kamu. Oh, mereka emang bisa ngebungkam saya? Hah? Ini tuh urusan keluarga saya. Kamu tuh nggak ada kepentingan di sini. Nggak usah ikut campur. Hah? Apa kamu bilang? Aku nggak ada kepentingan. Kamu tahu kan Bastian siapa? Bastian itu menantu gue. Dan dia otomatis menjadi keluarga gue. Gue akan lakukan apapun untuk membela Bastian. Asal lu tahu itu. Mantu palsu itu. Mantu palsu. Udah lepasin aja. Udah. Ingat ya. Jangan ikut campur. Kalau nggak cuma mereka bungkam, tapi kamu akan tahu akibatnya. Lu pikir gue takut? Mereka nggak akan mungkin bisa nutup mulut gue. Ya kan, Pak? Pak Ronald? Gosh. Pak Ronald. Saya nggak nyangka Pak Ronald seperti ini. Saya pikir Bapak ini orang baik. Kamu jangan macam-macam. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Tuh kan, Ronald, Arya, itu si penyanyi Junggar udah tahu lagi kalau My Baby Bastian itu bukan anak kandung ibu. Ini bisa kacau. Udah. Ya, kamu gak usah panik. Yang penting kan ada saya dan Rangga yang akan bantuin kamu. Udah, kamu tenang aja. Pasti semua akan beres kok. Ya? Iya, Bu. Ibu tenang aja. Biar aku yang beresin perempuan tua itu. Ibu tinggal terima beres. Oke. Apa benar omongannya Karina tadi? Kalau sampai aku ngomong soal Bastian, si Rangga mau... Serem juga. Kayak ada yang ngikutin aku. Ibu mana sih? Aku harus buru-buru ke tempat rame. Tumben-tumbenan ibu jam segini belum pulang. Tapi ibu kemana ya? Apa jangan-jangan ibu ke rumah gue? Perasaan gue mendadak gak enak gini.
Kenapa gue gelisah gini ya? Susah banget tidur gue. Perasaan gue gak enak. Gue harus ke rumah Dini nih. Ada yang gak beres kayaknya. Aduh, lama banget sih Arya. Udah jam berapa ini? Kok nggak balik-balik ya? Masih kabar juga enggak. Tahu apa ibunya? Gimana? Rencana kita berhasil, Bu. Ibu Siska udah aku tabrak. Gemes. Aduh, Arya, kenapa ya perasaan ibu jadi sedikit sedih? Musuh bebuyutan ibu tinggal nama. Good job. Ini kenapa? Kelihatan bahagia banget. Padahal suami kamu tuh nggak ada dan belum tahu keberadaannya di mana, hidup atau mati. Rumah tangga anak kamu juga diambang kehancuran? Atau memang keinginan kalian ya seperti ini? Hah? Bingung ibu. Bingung sama pola pikir kamu berdua. Jawab. Ih, Ibu Suri itu kalau ngamuk, cacut. Udah kayak ikan piranha. Gitu. Ibu udah gak punya musuh bebuyutan lagi. Dia tinggal nama. Good job. Lo ngapain di sini? Din, perasaan gue gak enak, Din. Makanya gue datang ke sini. Bas, apa ini karena perasaan gue juga yang gak enak ya mikirin ibu? Jadi perasaan lo gak enak juga? Tapi sorry Bas, gue gak bisa melibatkan lo di masalah ini. Lo harus pergi jauh-jauh dari hidup gue. Oh, jangan-jangan lo cuma cari alasan biar lo bisa balik lagi ke rumah ini. Kemana janji itu kau buat? Sorry Bas, rumah ini bukan rumah lo. Enggak, Din. Emang udah seharusnya gue nggak terus datang ke sini karena lo pengkhianat. Lo udah hianatin suami lo. Seharusnya gue malu untuk terus mempertahankan keluarga kita. Gue mau minta maaf sama lo, Din. Karena ini bakal menjadi penyesalan seumur hidup lo.
sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Maafin gue, Bas. Gue harus bohongin lo lagi. Seharusnya gue bilang supaya lo bisa bantuin gue cari ibu. Tapi lo gak perlu tahu apapun. Gue tunggu sampai besok. Kok ada bunga di sini? Cantik banget bunganya. Harapan aku saat bangun pagi adalah melihat senyummu, Rangga. Rangga, makasih ya. Marsya, baru dikasih bunga aja udah kelepek-kelepek. Sebentar lagi lo akan jadi milik gue. Arya, Ibu dengar kamu nyebut Marsya. Iya, Bu. Jadi Marsya ini itu cinta pertamanya Bastian. Dan sekarang dia udah balik lagi ke Indonesia. Dulu dia sempat kuliah di luar. Dan aku yakin Marsya ini akan jadi kartu as aku, Bu, untuk menghancurkan Bastian. Ibu sih nggak mau tahu urusan itu. Tapi menurut Ibu, kamu itu lebih pinter kalau kamu bisa dapetin Marsya daripada si nggak guna. Anak muda. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, ini Dini, Bu. Ibu, gue yakin nih, Ibu pasti nggak pulang dari semalam. Aduh. Ini mau kemana tuh, Men? Kok buru-buru banget? Ini Bang, mau nyari Ibu. Ibu kayaknya udah nggak pulang, Bang, dari semalam. Oh, emang sebelumnya nggak ngabarin? Emang Ibu mau kemana? Enggak, Bang, makanya ini Dini cemas banget. Oh gitu ya? Aduh, kayaknya ada masalah apa lagi sih di rumah ini? Hobi banget ya ada masalah ya. Kalau nggak kamunya lah, suami kamu lah. Sekarang apa sih? Oh, ibu kamu ya? Kenapa ibu kamu? Ada masalah apa? Pasti dia nggak punya masalah. Sebetulnya dia bikin masalah. Pasti dia kabur sama suaminya orang. Kayak pelakor gitu. Bu Narti, kalau ngomong dijaga ya, ibu saya bukan perempuan kayak gitu. Sembarangan aja. Tahu, orang ada masalah bantuin. Saya enak-enak aja kalau ngomong. Ih, apaan sih lu berdua? Ribet lu ah. Udah salah. Kebiasaan deh emang Bu Narti tuh campur aja urusan orang. Udah, Nini sekarang Nini mendingan cari ibunya dah. Iya Bang, Abang kalau ngeliat ibu, Abang langsung telepon Dini ya Bang. Iya. Ntar Abang cariin ya. Iya, makasih ya Bang. Iya. Sekalian juga Abang mau beres-beres dagangan dulu dah. Iya. Ya, Neng. Assalamualaikum Bang. Salam.
Bastian, ya ampun, kamu tuh kurus banget sih cucu nenek nih. Nenek kurus dari mana? Kurus kali. Enggak, pasti nggak kurus, Cucu Nek. nenek yang ganteng kok jadi kurus, nenek bawain makanan. Makasih ya, Nek. Pak, Ya Mbak, Bu Siska masuk gak hari ini? sepertinya Bu Siska hari ini tidak masuk. Kalau Pak Ronald ada? Pak Ronald ada di ruangannya. Oh ya udah, makasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Astaga Ibu. Apa aku telepon nenek dulu ya? Kamu. Halo, Din. Halo Nek. Ibu telepon nenek nggak? Enggak. Kenapa ibu kamu? Ibu udah nggak pulang dari semalam Nek. Kok bisa? Aduh. Kamu udah cari ibu kamu di mana? Iya. Ya ampun, iya udah kamu tenang dulu. Nanti nenek bantu cariin ibu kamu ya. Makasih banyak ya Nek. Nek, bentar. Halo, Din. Din, Tante Siska kenapa, Din? Nggak pulang ya? Kok cariin ya? Ibu bikin khawatir aja sih. Matiin lagi. Nek, sebentar ya. Masih pergi dulu. Tapi jangan buru-buru gitu. Aduh, jadi makanan belum dimakan. Masih harus cari Tante Siska, Nek. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Aku yakin Om, Siska pasti udah. Kamu percaya kan, Rona? Ya kalau memang kalian yakin ya saya percayalah. Siapa ya? Dini Om. Dini boleh masuk? Dini, ya masuk Din, masuk. Sini nak. Om. Iya sayang. Om maaf ganggu. Om lihat ibu. Apa ibu masuk kerja hari ini? Waduh, sepertinya memang seharian ini Om belum lihat ibu kamu. Memang kenapa? Kalau Tante Karin, ada lihat ibu? Oh my God. Kamu nanya si penyanyi dundat ibu kamu itu ke saya. Nggak salah alamat. Kenapa nggak cari aja di kafe tempat ibu kamu bekerja sebagai penyanyi dundat? Kali aja mangkal di sana ya kan? Gak mungkin Tante, ibu itu gak mungkin balik lagi ke situ. Din, lo bisa ceritain nggak kronologinya gimana? Jadi beberapa hari ini tuh ibu nggak pulang, nggak bisa dikabarin juga, di telepon nggak aktif. Gue udah cari kemana-mana juga gue nggak ketemu sama ibu. Kecelakaan bang. Supirnya mana nih? Supirnya kabur. Pak, ini. Ya ampun, semoga itu bukan Tante Siska. Tolongin Pak, tolongin Pak. Telepon ambulan Pak, ya Allah Pak, kasihan banget Pak. Gimana ya, Bis? Pak, ini gimana ini? Permisi, permisi. Tuhan, syukurlah bukan Tante Siska. Ayo tolongin Bu, tolongin Bu.
jadi gitu nggak? Ya, lo tenang aja. Gue pasti bantuin lo nemuin ibu lo, ya? Arya, ngapain kamu buang-buang waktu bantuin si Upik Abu ini? Biarin aja kenapa? Iya nggak usah, nggak apa-apa, gue bisa cari ibu sendiri. Permisi. Enggak. Lo nggak ngerepotin gue. Gue pasti bantuin, ya? Dini, begini. Kalau menurut Om ya lebih baik kamu terima bantuan dari Rangga. Karena nanti akan lebih mempermudah kamu itu bisa menemukan ibu. Iya. Yaudah, Din. Ayo kita cari ibu sekarang. Ya sudah. Ya. Permisi Om. Ya. Permisi Tante. Hati-hati ya. Ya Om, Bu. Sayang. Ih, kenapa? Gimana sih? Kok malah kamu, Arya, sama-sama dukung? Aduh, kamu nih gimana sih? Saya tuh punya maksud. Kalau misalkan Rangga itu membantu Dini, berarti kan dia selalu dekat dengan Dini. Dan itu artinya kita akan mendapatkan informasi yang selalu update tentang kematiannya Siska. Itu maksudnya. Kamu gimana sih? Kurang smart ya. Makanya yang jadi pengacara hebat itu kamu. Enggak. Kamu selain cantik juga smart kok. Gemas. Oke. Mas lihat orang ini nggak? Nih. Oh, saya nggak lihat, Bang. Nggak lihat ya? Enggak. Duh, gue harus cari kemana lagi Tante Siska. Gue mentok nih. Lah, ngapain tuh Rangga? Jangan-jangan dia ngebantuin Dini lagi. Gila ya Dini. Bukannya ngebolehin gue ngebantuin dia, dia malah ngajak Rangga buat nyari ibunya. Bu, langsung dibawa ya, Bu. Ya, kok berhenti? Siang, itu tempat gue nabrak nyokapnya. Kalau gue lewat sana, bisa-bisa ketahuan semuanya deh. Duh, bahaya nih. Kita mundur aja deh. Kok malah mundur sih? Rumah gue tuh di depan. Lebih deket juga lewat depan. Lo gimana sih malah mundur? Tapi Pak, nggak boleh mundur. Ada perbaikan. Oh, ya Mas. Ya. Kan, apa kata gue? Mundur lagi. Aduh, harus cari ibu kemana lagi ya enggak? Lo yang sabar ya, Din. Mas. Iya, Mas, saya mau nanya. Mas ada lihat ini, ibu ini nggak? Aduh, saya nggak tahu deh, Mbak. Yang benar Mas nggak pernah. Nggak pernah. Coba perhatiin lagi nggak pernah. Nggak pernah. Ya udah, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Ya udahlah, Din. Ini kok udah malam banget nih. Kita pulang aja yuk. Lo nggak capek apa? Iya sih nggak. Ya udah, gue antar lo pulang ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Gue pulang sendiri aja. Beneran? Beneran nggak? Soalnya gue mau ngambil sepeda dulu ke tempatnya Bang Juki. Oh, ya udah. Lo hati-hati ya. Iya. Makasih ya nggak udah bantuin gue. Dini. Setidaknya lo tahu kalau gue itu pura-pura peduli sama ibu lo. Padahal mah gue cuma mau mastiin aja kalau lo gak akan pernah ketemu ibu lo lagi. Mana sih? Bang. Iya, Bang. Sorry. Sebentar, mau nanya dong, Bang. Kenapa, Bang? Nih, Abang pernah lihat ini nggak? Nih, Wah, orang nggak pernah lihat, Bang.
Oh, belum pernah lihat ya? Belum pernah, Bang. Lihat sini nggak ada ya? Belum pernah. Ah, yaudah makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama, Bang. Duh, Tante Siska kemana ya? Tante! Kayak ada suara. Kayak ada suara orang minta tolong. Tolong. Tante Siska bukan? Tante? Tolong. Tolong ya ampun, dari mana? Tolong, Pak. Tolong. Tolong. Lah, Tante Siska? Tolong, Bas. Ya Allah. Tante kenapa Tante? Tolong, Mbak. Iya, Bastian tolong Tante. Ke rumah sakit aja Tante. Astaga Tante, kok bisa di sini? Tante, ayo. Nenek. Dia. Gimana, Din? Gimana? Nek. Kamu udah ketemu ibu kamu? Belum, Nek. Dini tuh udah cari kemana-mana, Nek. Tapi ibu belum ketemu juga. Terus sebenarnya ibu kamu tuh kemana ya? Dini juga nggak tahu, Nek. Dini cemas banget. Halo? Bastian, kamu di mana? Oh benar. Iya. Nenek juga kebetulan sama Dini. Iya, kita langsung ke sana ya. Iya. Ada apa sih, Nek? Din, Bastian sama ibu kamu di rumah sakit. Ayo kita ke sana. Yang bener, Nek. Yuk. Ibu. Iya. Ayo, Nek. Ayo Sus, agak cepet Sus. Bas, jangan tinggalin Tante, Bas. Iya Tante, Bastian nggak bakal tinggalin Tante. Ayo Sus, agak cepet. Ayo dong Sus, agak cepet Sus. Dok, tolongin ibu mertua saya, Dok. Iya Pak, Bapak tenang dulu ya. Kami akan berusaha semampu dan semaksimal mungkin. Sekarang Bapak tunggu di ruang tunggu dulu. Makasih Dok, terima kasih. Arya. Gimana? Udah ketemu mayatnya si penyuh dangdut itu? Belum, Bu. Gimana sih kamu? Kok belum sampai ketemu? Kalau belum ketemu ibu itu nggak tenang. Udah, Ibu tenang aja. Perempuan tua itu udah dipastikan mati, Bu. Mana buktinya? Mana? Ibu harus melihat sendiri. Bu, Ibu nggak usah khawatir. Kalaupun perempuan tua itu belum mati saat ditabrak, dia pasti akan cacat dan akan menderita seumur hidup. Sampai dia... Dan dia nggak bisa julitin ibu lagi dong. Gemas. Itu tuh, pelan-pelan. Dok, gimana keadaan ibu mertua saya? Kondisi pasien sekarang sudah stabil. Tapi sementara ini beliau belum bisa sadar. Tapi dia sudah bisa bernapas lagi. Terima kasih dokter, terima kasih banyak dok. Ya Allah. Alhamdulillah. Mas, gimana keadaan ibu? Ibu baik-baik aja. Alhamdulillah. Kamu bisa nyelamatin ibu mertua kamu, Bas. Bas, makasih udah selamatin ibu. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Apaan sih? Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedar. Gak perlu pakai peluk juga kali. Lebay banget. Gue nolongin ibu lu bukan karena lu. Semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela
bagi untuk Kalau gitu saya permisi ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue terima lo ngebenci gue, Bas. Gue ngelakuin ini karena terpaksa. Kamu yang sabar ya, Din. Kamu selalu dapat masalah sama Bastian. Insya Allah kamu bisa bersatu lagi, ya. Maaf, saya perlu tahu keluarga dari Bu Siska. Saya anaknya. Oh, mari ikut saya. Oh iya, enak. Ibu sadar dong, Bu. Dini gak mau lihat ibu kayak gini, Bu. Sadar, Bu. Din, biarkan ibu kamu istirahat, ya. Mudah-mudahan cepat sehat lagi. Nih, Mas. Thank you, Syah. Makasih ya udah mau datang ke rumah aku. Sama-sama. Bas, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku tahu sih apa yang kamu galauin. Bas, kamu harus balik lagi ya ke Dini. Kan hidup dan mati kamu itu Dini. Gue gak bisa. Emangnya gue cowok apaan? Dia tuh udah berani hianatin gue. Padahal gue jelas-jelas suaminya. Bas, aku rasa kayaknya kamu harus buka pintu maaf kamu deh ke Dini. Syah, gue kan udah bilang, gue gak bakal maafin Dini. Dini itu istri gue, tapi dia berani ngianatin gue. Gue gak bakal pernah bukain pintu maaf buat dia. Kamu yang sabar ya, Bas. Kamu yang tahu seberapa bisa kamu ngadepin semua masalah. Seandainya aku bisa kasih tahu Bastian, tapi itu nggak mungkin. Karena aku udah janji sama Dini. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Kalau aja Dini gak berantem sama gue udah pasti ada di sisi dia. Gue pasti udah meluk dia. Bastian? Bastian? Dini? Menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu. Din, bener kamu lihat Bastian? Iya, Nek. Dini tuh tadi lihat Bastian. Mungkin karena kamu pikirannya ke Bastian, jadi bayangan Bastian sepertinya terlihat terus. Nek, yang Dini lihat tadi tuh bener-bener Bastian, mukanya Bastian, Nek. Enggak, nenek juga suka gitu. Karena pikirannya kita ke seseorang, rasanya dia ada di sekitar kita. Makanya lebih baik kamu kembali ke Bastian. Kamu bicara baik-baik dari hati ke hati, kan jadi lebih enak ya. Enggak, Nek. Dini tuh udah bener-bener mau pisah sama Bastian. Dini mau fokus sama kesembuhannya ibu. Bagi Dini, Bastian itu cuma masa lalu. Ada di sini, ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Dini udah bener-bener ngelupain gue karena Rangga. Ingin kau datang Din. di mimpiku, rindu
Marsha, will you marry me? Mau kan kamu menikah sama aku? Ya ampun Rangga. Rangga, aku nggak lagi mimpi kan? Ini serius kan? Ini nyata kan? Marsha, ini nggak tiba-tiba kok. Kamu juga nggak mimpi. Aku udah ngerencanain ini sejak lama. Dan setelah kamu datang ke kehidupan aku lagi, ini membuatku yakin inilah saatnya aku untuk melamar kamu. Aku cuma mau kamu, Marsha. Aku mau kamu menjadi pendamping hidup aku. Iya Rangga, aku mau. Bastian? Ngapain dia di rumah sakit? Jangan-jangan Siska dirawat di sini. Suster, maaf. Ya. Saya numpang tanya ya. Apa baru-baru ini ada pasien yang masuk ke rumah sakit ini akibat dari korban kecelakaan gitu? Oh kalau gitu, Bapak langsung nanya aja ke UGD-nya. Oh, UGD di sebelah sana ya? Iya. Oh, ya, oke. Terima kasih banyak ya. Iya Pak. Nenek, Nenek nggak capek? Ini kasihan sama Nenek. Ayo. Nah, sekarang tambah besar kecurigaan saya. Karina dan Raga pasti akan senang mendapatkan informasi sini. Saya kirim. Enggak. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba diem gitu? Nggak apa-apa sih. Ini kayaknya aku harus pergi deh, soalnya ini ada urusan mendadak. Makasih, Marsha. Oh iya, makasih ya, hati-hati. Ya. Halo Bu, kami sudah di rumah sakit. Kami akan segera laksanakan perintah. Kalian harus hati-hati. Dan jangan sampai meninggalkan jejak. Kalau sampai itu terjadi, umur kalian cukup sampai di sini. Ingat pesan saya.
Iya, Bu. Ibu kenapa bisa kayak gini sih, Bu? Din, ibu kamu sadar? Bu, siapa yang tega nabrak ibu? Nggak tahu siapa yang nabrak ibu. Tapi ibu sempat melihat ada Dokter, ini besan saya sudah sadar. Iya, Bu. Kami akan lakukan pemeriksaan lagi. Jadi, Ibu dan Adek mohon untuk keluar dulu ya. Tapi dok, saya mau di sini dok. Saya nggak ganggu kok. Mohon untuk kerjasamanya ya, Bu. Ini sudah tugas kami. Biar Ibu lekas sembuh ya. Hah? Dokter suruh kita keluar, tunggu dulu, Adit. Iya. Yuk. Din. Sini, Juk. Aduh, Nek. Perasaan ini kok nggak enak ya, Nek. Aduh, dokter tadi tuh aneh. Aduh, Din. Kok aneh sih, kan mereka dokter. Mudah-mudahan ibu kamu cepat sembuh. Ya Allah, gimana? Udah sini duduk. Din,